Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Aprijal Chen 14. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara mendownload dan menginstal Flutter untuk menjadikan sebagai emulator di Android. Sebelum kita mendownload dan menginstal, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Flutter. Flutter adalah sebuah framework aplikasi mobile sumber terbuka yang diciptakan oleh Google. Flutter digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android, iOS, Windows, Linux, macOS, serta menjadi metode utama untuk membuat aplikasi Google Fuchsia. Oke, langsung saja kita pergi ke website Flutter untuk mendownloadnya. Kita bisa langsung saja ke Google Chrome untuk mengakses website Flutter. Di sini kita bisa ketikkan flutter.dev, enter. Di pojok kanan atas kita pilih Get Started. Get Start. Nah, di sini ada tampilan website Flutter yang memerintahkan untuk menginstal sesuai sistem operasi yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan sistem operasi Windows, maka di sini saya akan mengklik Windows untuk menginstalnya. Di bawah sini ada Flutter SDK-nya, bisa kita langsung download saja. Untuk mendownload Flutter, klik Flutter Windows ini yang berwarna biru. Di sini kita langsung mendownload saja. Agak lumayan besar MB-nya, memorinya agak lumayan besar. Di sini ada 897 MB, agak lama untuk laptop saya. Jadi kita tunggu sampai 100% atau sampai selesai. Jika teman-teman belum mendownloadnya, downloadlah sampai selesai. Di sini karena saya sudah mendownload terlebih dahulu, jadi saya cancel dulu. Jadi asumsikan bahwa ini sudah selesai. Kita cancel. Kita pergi ke folder download, di mana kita mendownload dan menyimpan hasil downloadan tadi. Jadi kita pergi ke folder download. Di sini sudah ada Flutter yang sudah saya download dalam bentuk RAR atau zip. Kita bisa langsung ekstrak saja di sini. Kita ekstrak here. Jika teman-teman ekstrak here, ini akan menunggu lama karena waktunya agak lama. Jadi saya sudah mengekstrak sebelum saya membuat video ini. Pada intinya Flutter yang sudah kita download dalam bentuk RAR atau zip diekstrak di sembarang tempat. Bisa di sini saja bisa. Kita langsung ekstrak here, kemudian hasilnya akan menjadi sebuah Flutter dalam bentuk folder. Di sini saya akan menyimpan ke sebuah local disk C. Jadi teman-teman sekalian bisa menyimpannya di mana saja. Jadi di sini saya akan menyimpan di di local disk C. Flutternya kita Ctrl X atau kita cut, dan kita akan menempelkan di local disk C. Nah, di sini sudah ada folder Flutter yang berada di local disk C. Kemudian kita buka sampai folder bin. Kemudian kita copy directory Flutter tadi. Kita copy yang di atas ini yang berwarna biru. Yang ini kita copy untuk menyimpannya, menambahkan di path baru untuk menyimpan di environment. Cara mengaktifkan environment,
kita bisa langsung saja ke search, tapi sebelumnya kita harus mengcopy direktori yang ini ya. Kita copy semuanya, kita Ctrl Alt, terus Ctrl C, copy, kemudian kita ke search. Untuk mengaktifkan environment, kita bisa langsung ketikkan environment. Nah, di sini ada edit the system environment variables. Kita langsung klik saja 2 kali untuk mengaktifkan environment. Oke, di sini sudah ada sistem propertiesnya, sistem properties dari environment yang tadi kita sudah ketik. Kemudian di pojok kanan bawah ada environment variable. Kita klik, kemudian kita pergi ke path, kemudian kita pilih new. Jika teman-teman sekalian belum menempelkan di path yang tadi sudah kita klik, bisa teman-teman klik new untuk menambahkan directory yang tadi kita sudah copy. Jadi seperti ini, new, kemudian kita Ctrl V atau paste. Nah, kemudian nanti oke. Karena saya sudah menempelkan sebelumnya, jadi yang ini kita hapus. Kemudian setelah teman-teman sekalian bisa sudah menempelkan direktur yang tadi, bisa langsung saja oke lagi, kemudian oke, selesai. Namun sebelumnya untuk setelah mendownload Flutter, teman-teman juga sebelumnya harus memiliki atau sudah menginstal aplikasi Android Studio dan Visual Code, VS Code. Jika teman-teman sudah membuat baru pada path-nya atau menempelkan directory Flutter yang tadi sudah kita copy sampai folder bin saja ya. Nah, kemudian kita bisa langsung mengecek kembali di CMD. Caranya kita bisa Windows R, kemudian ketik CMD, kemudian oke. Di sini kita bisa mengecek semua aplikasi yang dibutuhkan untuk Flutter tersebut. Kita bisa ketikkan saja di sini Flutter Doctor, kemudian enter. Kita tunggu saja sampai muncul hasil aplikasi yang akan dibutuhkan atau aplikasi yang sudah terinstall dalam Flutter Doctor ini. Nah, di sini sudah muncul. Di sini ada centang biru, kuning, dan merah. Dan ada notifikasi atau peringatan bahwa dokter ada kesalahan pada satu kategori. Nah, karena di sini kita sudah memiliki Chrome, Android Studio, VS Code, Connected Device, dan HTTP host, semua centang hijau, dan di sini ada Visual Studio 2019 yang menyilang. Di sini kita biarkan saja. Yang paling penting itu kita memiliki Android Studio dan VS Code. Jika teman-teman sekalian belum memiliki atau belum menginstal Android Studio dan VS Code, bisa langsung diinstal dulu atau bisa langsung di-download ke website Android Studio dan VS Code, kemudian diinstal terdahulu. Di sini karena saya sudah menginstal semua, kita akan membuka Android Studio untuk menginstal Flutter dan Dart. Kita di sini bisa minimize saja. Kemudian kita buka Android Studio. Sebelum kita menginstal plugin Flutter dan Dart pada plugin Android Studio, kita terdahulu menginstal
komponen SDK Android yang ada pada Android Studio tersebut. Jadi kita akan mendownload SDK-nya pada Android Studio. Agak menunggu lama. Nah, sekarang kita pergi ke tools untuk mendownload SDK Android. Kita ke tools, kemudian ke SDK Manager. Di sini kita pergi ke SDK Tools. Nah, jika teman-teman belum menginstal, maka install Android SDK Command Line dalam kurung latest. Di sini karena saya sudah mendownload atau menginstal Android SDK-nya, saya oke saja karena menurut saya agak lama. Jadi saya sudah menginstal terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman sekalian yang belum menginstal, bisa langsung menconteng atau menyilang, bisa langsung menconteng ini Android SDK command line yang ada dalam kurung latestnya, kemudian apply, kemudian apply. Jika sudah apply, nanti akan muncul tampilan install, proses install, dan tunggu sampai selesai, kemudian pencet finish. Di sini karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya langsung oke saja. Nah, sekarang kita akan mendownload atau menginstal plugin Flutter dan plugin Dart. Kita bisa pergi ke setting ini yang ada baut ini, kemudian pilih plugins. Kita download plugin Flutternya. Nah, di sini kita download install Flutter. Nah, kemudian kita juga akan menginstal Dart. Jadi Flutter dan Dart itu harus sama-sama. Jadi jika ada Flutter maka ada Dart. Jadi kita juga install sekaligus. Di sini kita bisa install Dart-nya. Oke, sudah. Di sini kita bisa langsung restart saja ya. Kita apply dulu. Di sini kita bisa restart Android Studio-nya. Kemudian kita buka kembali Android Studio yang sudah kita download Flutter dan Dart pada plugin Android Studio. Kita menunggu proses masuknya aplikasi Android Studio. Agak lama karena memang laptop saya agak kentang ya guys. Nah, sekarang kita akan mengetes Flutter-nya atau menjalankan Flutter-nya. Caranya kita pergi ke file, new. Nah, di sini sudah muncul new Flutter project. Jadi jika teman-teman sekalian belum menginstal plugin pada Flutter, menginstal Flutter pada plugin Android Studio dan Dart pada plugin Android Studio, maka tidak muncul. Jadi kita bisa
new the Flutter project. Nah, di sini karena kita akan menampilkan di web, maka kita pencet web, kemudian kita next. Nah, jadi jika teman-teman sudah menginstal Flutter pada plugin Android Studio dan Dart-nya, teman-teman bisa langsung saja membuat new Flutter project pada Android Studio. Nah, di sini ada tampilan new Flutter project. Jika teman-teman belum ada, berarti teman-teman sekalian belum mendownload Flutter plugin pada plugin Android Studio dan Dart-nya. Di sini karena kita sudah menginstal plugin Flutter dan Dart, maka akan muncul. Kemudian kita akan membuat project baru untuk menjalankan atau mengetes Flutter yang sudah kita download apakah berhasil. Di sini kita simpan SDK path-nya di mana Flutter yang pertama kita simpan. Tapi cuma sampai Flutter. Kalau tadi kita tempelkan direktorinya sampai bin, dan untuk Flutter SDK path-nya sampai Flutter saja. Seperti yang tadi kita simpan di local disk C, kemudian Flutter oke. Sini kita langsung next saja. Nah, nama project kita bisa sesuai teman-teman sekalian. Di sini saya akan membuat Flutter 1 karena ini pertama kalinya kita akan membuat project. Untuk project lokasi, teman-teman sekalian bisa membuat folder yang gampang teman-teman ketahui. Di sini saya akan menyimpan di local disk D dan folder belajar, kemudian ada Flutter. Jadi nanti kita gampang mencarinya. Di deskripsinya bisa kita biarkan saja. Kemudian di sini kita centangkan web karena kita akan menampilkan platform web. Di sini kita juga create project offline. Jadi bisa kita membuat project secara offline. Di sini kita bisa menggunakan Java saja. Kita langsung finish. Agak lama ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada project kita Flutter 1. Untuk menjalankan kita bisa F5 atau running di sini. F10, sorry. Di sini kita bisa main Dart Davis. Nah, di sini kita bisa pilih perangkatnya web karena kita akan menggunakan web. Kemudian kita jalankan apakah berhasil. Kita akan menjalankan Flutter demonya pada web. Kita tunggu, mungkin agak lama. Kita close aja ini. Nah, oke teman-teman, di sini sudah mulai muncul Flutter yang kita jalankan pada website atau pada Chrome. Memang agak lama ya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah terbukti dan berhasil Flutter demo. Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi bisa
berjalan Flutter demonya pada website Google Chrome. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen, karena saya juga masih belajar dan ini juga merupakan tugas kuliah. Terima kasih, sampai sini saja.